Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 6 akan membahas hasil dari diskusi mengenai jurnal yang berjudul Pengembangan Lintasan Belajar Limas untuk Mengembangkan Kemampuan Spasial Siswa Melalui Pendidikan Matematika Realistis Berbantuan GeoGebra. Baik, sebelum memasuki materi, kita perkenalkan dulu kelompok 6 ya. Kelompok 6 beranggotakan yang pertama ada Tika Laila Tunisa, yang kedua ada Olivia Niasa Putri, dan yang ketiga ada saya sendiri Melina Syafura Atifah. Pada tugas analisis jurnal ini, kelompok kami telah memilih judul jurnal berupa pengembangan lintasan media limas untuk mengembangkan kemampuan spasial siswa melalui pendidikan matematika realistik berbantuan GeoGebra. Jurnal ini ditulis oleh Ulfa Merida, Rahmah Johar, dan Anizar Ahmad. Jurnal ini merupakan jurnal pendidikan matematika volume 16 nomor 1 yang diterbitkan pada tahun 2021. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitiannya berada di kelas 8 di salah satu SMP di Aceh Besar. Waktu penelitian dalam jurnal ini tidak disebutkan. Kemudian materi dan jenjang pendidikan. Materi berupa lintasan limas pada jenjang pendidikan SMP. Pada tahap model of, untuk jurnal ini siswa diminta untuk mencoba menggambar jaring-jaring limas sebanyak mungkin. Lalu, siswa diminta untuk mengamati jaring-jaring limas yang digambar melalui GeoGebra yang menyebutkan unsur-unsur limas. Selanjutnya, pada tahap model 4, siswa diminta untuk menganalisis pola hubungan antara unsur-unsur limas melalui jaring-jaring limas yang sudah digambar sebelumnya. Proses matematisasi horizontal dan vertikal. Matematisasi horizontal. Aktivitas yang dilakukan pada pertemuan pertama adalah melukis limas. Siswa terlebih dahulu dimintai untuk memilih contoh limas dalam kehidupan sehari-hari. Setelah menyamakan persepsi tentang memilih contoh limas dalam kehidupan sehari-hari, siswa menemukan perbedaan dari setiap gambar. Selanjutnya, siswa diminta untuk melukis limas sebanyak mungkin. Pada pertemuan kedua, kegiatan yang dilakukan adalah menggambar jaring-jaring limas dan menemukan rumus berkaitan dengan unsur-unsur limas. Pada aktivitas menggambar jaring-jaring limas, siswa diminta untuk menggambar jaring-jaring limas sebanyak mungkin. Kemudian matematisasi vertikal. Kegiatan 2. Guru bertanya kepada siswa, apakah gambar tersebut adalah gambar jaring-jaring limas yang kalian buat? Kemudian siswa serempak menjawab, iya benar Bu. Kemudian guru bertanya lagi, jaring-jaring limas apa saja yang kalian gambar? Dengan serempak siswa menjawab jaring-jaring 5 segi 3, 5 segi 4, 5 segi 5, dan 5 segi 6 Bu. Kemudian guru kembali bertanya, bagaimana cara kalian tahu bahwa itu adalah jaring-jaring limas? Kami menggambarnya dulu di kertas dan gunting-gunting limasnya Bu. Terus kami foto dan kirim ke kawan untuk mengecek jawaban kami benar atau salah. Jawab salah satu murid. Kemudian guru bertanya lagi, bagus idenya. Jadi dapat kalian temukan semua titik dan rusuknya kan? Siswa serempak menjawab, iya Bu. Pada aktivitas ini, siswa mencoba menggambar jaring-jaring limas dengan cara menggunting kertas dan yang bergambar jaring-jaring limas untuk membuktikan bahwa jaring-jaring limas yang digambar adalah benar. Kemudian pada kegiatan 3, guru kembali lagi bertanya, apakah bentuk alas dilihat berdasarkan jenis limas? Siswa serempak menjawab, iya Bu. Guru kembali lagi bertanya, mengapa? Kemudian salah satu siswa menjawab, karena alasnya segitiga, berarti namanya 5 segitiga. Kalau alasnya segi 4, berarti namanya 5 segi 4. Jika alasnya segi 5, berarti 5 segi 5. Dan alasnya segi 6, berarti 5 segi 6. Guru memberi tanggapan, iya benar. Terus, apa alasan kalian menjawab bentuk 5 sama dengan jumlah sisi tegak?
Salah satu siswa menjawab, karena setiap sisi tegak mengikuti alasnya, Bu. Kemudian guru memberi tanggapan, iya benar sekali. Jadi kalau 5 segi N, bentuk alas dan jumlah sisi tegaknya juga dilihat berdasarkan N itu sendiri. Coba kelompok 1 jelaskan hubungan antara alas limas dan sisi tegak. Kemudian salah satu siswa menjawab, hubungannya alas dapat dikatakan sebagai tempat berdirinya sisi tegak. Jika alas tidak ada, maka sisi tegak tidak dapat berdiri tegak. Guru? Oke, jawabannya benar. Sekarang kita dengar penjelasan dari kelompok 2. Kemudian perwakilan dari kelompok 2 menjawab, apabila suatu limas segitiga tidak memiliki alas, maka limas tersebut tidak dapat berdiri dengan kokoh. Iya, bagus. Jadi, dari kedua jawaban kalian dapat kita simpulkan bahwa setiap limas merupakan bangun ruang. Setiap bangun ruang memiliki alas dan sisi. Jika tidak ada alas, maka sisi limas tidak mampu berdiri. Begitu juga dengan limas. Jika tidak ada alas limas, maka sisi tegak limas tidak mampu berdiri sendiri. Sehingga, alas limas dan sisi tegak limas saling berhubungan. Nah, sekarang bagaimana dengan luas permukaannya? Terang guru tersebut. Harus tahu luasnya, Bu, jawab salah satu murid. Harus tahu luasnya, Bu, tanya salah satu murid. Iya benar. Jadi kita harus tahu dulu luas setiap sisi-sisinya ya. Konjektur pada pertemuan ketiga sesuai dugaan bahwa setiap sisi limas dapat dihitung luas sisinya. Misalnya luas 5 segi 4 memiliki sisi alas persegi, maka rumus yang digunakan adalah luas alas sama dengan sisi kali sisi, dan luas sisi tegak limas dengan rumus luas sisi tegak sama dengan sisi kali tinggi dibagi 2. Kegiatan 4. Guru, jaring-jaring limas apakah ini? Siswa menjawab 5 segi 4, Bu. Kemudian guru kembali lagi bertanya, mengapa 5 segi 4? Siswa menjawab dengan serempak, karena alasnya segi 4, Bu. Iya benar. Jika gambar limas tersebut sisinya adalah 10 cm, dari manakah nilai 10 akar 2 cm dan 10 akar 3 cm? Salah satu siswa menjawab, pada GeoGebra tadi ada diagonalnya, Bu. Diagonal apa? Diagonal bidang dan diagonal ruang. Tadi saya lihat di GeoGebra, Bu. Guru. Jadi, pada nilai 10 akar 2 cm dan 10 akar 3 cm, yang mana panjang diagonal bidang dan diagonal ruang? Salah satu siswa menjawab 10 akar 2 cm untuk panjang diagonal bidang dan 10 akar 3 cm untuk panjang diagonal ruang. Betul, Bu? Iya, benar sekali. Jadi 10 akar 2 cm adalah panjang diagonal bidang dan 10 akar 3 cm adalah panjang diagonal ruang dari kubus. Begitu jawaban dari guru. Yang terakhir adalah ice break. Di sini dijelaskan bahwa untuk bagian yang situation, siswa diminta untuk membuka alat peraga 5 segi 4 yang berbentuk dari kertas karton sehingga diperoleh jaring-jaring limas. Kemudian menggambarkan jari-jari limas tersebut sebanyak mungkin. Lalu siswa memotong jari-jari limas yang sudah dibuat untuk memastikan apakah gambar dari jari-jari limas tersebut berbentuk jaring limas segi 4 atau segi 5. Nah, tahap ini menggambar jari-jari limas sebanyak mungkin. Lalu selanjutnya pada model of, siswa diminta untuk menggambar jari-jari limas yang berbeda dari jari-jari limas pada GeoGebra yang diterangkan oleh guru. Nah, di sini siswa diminta untuk mengamati hubungan jaring-jaring limas
dengan tampilan pada GeoGebra, lalu membuat alternatif lain dalam menggambar jari-jari limas dan menyebutkan unsur-unsur limas. Untuk tahap selanjutnya yaitu model 4. Di sini siswa diminta untuk menganalisis pola hubungan antara unsur-unsur limas melalui jari-jari limas yang sudah digambarkan. Lalu untuk formal abstrak, di sini siswa diminta untuk menemukan rumus hubungan antar unsur-unsur limas yang sudah dijelaskan pada tahap-tahap sebelumnya. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di presentase berikutnya.